Ratu Darah Putih, cerita rakyat Lampung. Pada zaman dahulu kala, di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Lampung, berdirilah sebuah kerajaan yang megah dan penuh dengan kemakmuran. Kerajaan ini dikenal dengan nama Keratuan Pugung. Keratuan Pugung dipimpin oleh seorang ratu yang bijaksana dan penuh wibawa, yang dikenal dengan nama Ratu Galuh atau Ratu Pugung. Ratu Galuh adalah sosok pemimpin yang dihormati oleh rakyatnya karena kebijaksanaannya dalam memimpin dan keadilannya dalam mengambil keputusan. Ratu Galuh memiliki dua putra yang gagah berani dan cerdas, yaitu Seginder Alam dan Gayung Gerunggung. Kedua putra ini dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan dididik dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Ratu Galuh. Mereka tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan siap untuk melanjutkan kepemimpinan di Keratuan Pugung. Seginder Alam, sebagai putra sulung, dikenal sebagai seorang pemuda yang bijaksana dan penuh tanggung jawab. Ia memiliki sifat yang tenang dan selalu berpikir sebelum bertindak. Sementara itu, Gayung Gerunggung, sebagai putra bungsu, dikenal sebagai seorang pemuda yang pemberani dan penuh semangat. Ia memiliki sifat yang tegas dan selalu siap untuk melindungi kerajaannya. Keratuan Pugung hidup dalam kedamaian dan kemakmuran di bawah kepemimpinan Ratu Galuh. Rakyatnya hidup dengan penuh kebahagiaan dan saling menghormati satu sama lain. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung selamanya. Suatu hari, datanglah seorang tokoh penting yang akan mengubah nasib Keratuan Pugung dan membawa cerita yang penuh dengan keajaiban dan legenda. Di dalam Keratuan Pugung yang megah, hidup dua putri yang menjadi kebanggaan keluarga kerajaan. Mereka adalah Putri Sinar Kaca dan Putri Sinar Alam, dua gadis yang memiliki kecantikan dan keanggunan yang luar biasa. Putri Sinar Kaca, putri dari Seginder Alam, dikenal sebagai sosok yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Wajahnya yang cantik bersinar seperti kaca, memancarkan keindahan yang memukau siapa saja yang melihatnya. Putri Sinar Kaca memiliki hati yang tulus dan selalu berusaha untuk membantu orang lain. Ia sering menghabiskan waktu di taman istana, merawat bunga-bunga dan berbicara dengan burung-burung yang datang menghampirinya. Kelembutannya membuatnya dicintai oleh rakyat Keratuan Pugung. Di sisi lain, Putri Sinar Alam, putri dari Gayung Gerunggung, adalah sosok yang ceria dan penuh semangat. Kecantikannya tidak kalah memukau dari Putri Sinar Kaca, dengan mata yang bersinar seperti bintang di langit malam. Putri Sinar Alam memiliki kecerdasan yang luar biasa dan selalu haus akan pengetahuan. Ia sering terlihat membaca buku-buku di perpustakaan istana atau berdiskusi dengan para cendekiawan. Keceriaannya membuatnya menjadi sosok yang selalu membawa kebahagiaan di sekitarnya. Kedua putri ini tumbuh bersama dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan pendidikan yang baik. Mereka saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Putri Sinar Kaca dengan kelembutannya dan Putri Sinar Alam dengan kecerdasannya menciptakan harmoni yang indah di dalam istana. Pada suatu hari yang cerah, di tengah-tengah kehidupan yang damai di Keratuan Pugung, datanglah seorang tokoh penting. Tokoh ini adalah Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang lebih dikenal sebagai Sultan Banten. Sultan Banten adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan penuh wibawa, yang datang ke Lampung dengan tujuan mulia untuk menyebarkan agama Islam. Perjalanan Sultan Banten ke Lampung bukanlah perjalanan yang mudah. Ia harus melewati berbagai rintangan dan tantangan di sepanjang jalan. Namun, dengan tekad yang kuat dan keyakinan yang teguh, Sultan Banten akhirnya tiba di Keratuan Pugung. Kedatangannya disambut dengan penuh hormat oleh Ratu Galuh dan seluruh rakyat Keratuan Pugung. Suatu hari, saat sedang mandi di sebuah sungai yang jernih, Sultan Banten melihat sebuah cahaya terang yang memancar dari bumi ke langit. Cahaya tersebut begitu memukau dan membuat Sultan Banten terpesona. Ia merasa bahwa cahaya tersebut adalah pertanda dari Tuhan, dan ia berfirasat bahwa ada seorang putri yang dapat menciptakan hal baik jika ia menikahinya. Setelah melihat cahaya terang yang memancar dari bumi ke langit, Sultan Banten merasa yakin bahwa ada seorang putri di Keratuan Pugung yang memiliki takdir besar. Dengan penuh keyakinan, Sultan Banten mendatangi Ratu Galuh dan menceritakan penglihatannya tentang cahaya tersebut. Ratu Galuh, yang bijaksana dan penuh pengertian, memahami firasat Sultan Banten.
Ia kemudian menunjukkan cucunya, Putri Sinar Kaca, kepada Sultan. Putri Sinar Kaca adalah seorang gadis yang cantik jelita dan lemah lembut. Wajahnya yang bersinar seperti kaca memancarkan keindahan yang memukau siapa saja yang melihatnya. Putri Sinar Kaca memiliki hati yang tulus dan selalu berusaha untuk membantu orang lain. Kelembutannya membuatnya dicintai oleh rakyat Keratuan Pugung. Sultan Banten, yang terpesona oleh kecantikan dan kelembutan Putri Sinar Kaca, memutuskan untuk menikahinya. Pernikahan mereka dirayakan dengan meriah oleh seluruh rakyat Keratuan Pugung. Istana dihiasi dengan bunga-bunga indah dan lampu-lampu yang berkilauan. Musik dan tarian tradisional mengisi udara, menciptakan suasana yang penuh kebahagiaan. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Setelah beberapa waktu, Sultan Banten merasa bahwa tugasnya di Banten belum selesai. Ia harus kembali ke Banten untuk menyelesaikan urusannya di sana. Dengan berat hati, Sultan Banten memutuskan untuk kembali sementara ke Banten tanpa Putri Sinar Kaca. Putri Sinar Kaca, yang penuh kasih sayang dan pengertian, memahami keputusan Sultan Banten. Ia melepaskan suaminya dengan doa dan harapan bahwa Sultan akan kembali dengan selamat. Putri Sinar Kaca tetap tinggal di Keratuan Pugung, menjalani hari-harinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Setelah kembali ke Banten, hatinya selalu teringat pada Putri Sinar Kaca yang ia tinggalkan di Keratuan Pugung. Suatu malam, ketika sedang merenung di istananya, Sultan Banten kembali melihat sebuah cahaya terang yang memancar dari bumi ke langit. Cahaya tersebut sama seperti yang ia lihat sebelum menikahi Putri Sinar Kaca. Cahaya itu begitu memukau dan membuat Sultan Banten terpesona sekali lagi. Sultan Banten merasa bahwa cahaya tersebut adalah pertanda dari Tuhan. Ia berfirasat bahwa putri yang sebenarnya masih ada di Pugung. Cahaya itu seolah-olah memanggilnya untuk kembali ke Keratuan Pugung dan mencari putri yang terlihat sinarnya tadi. Dengan penuh keyakinan, Sultan Banten memutuskan untuk kembali ke Lampung. Perjalanan Sultan Banten kali ini terasa lebih berat. Ia harus melewati berbagai rintangan dan tantangan di sepanjang jalan. Namun, dengan tekad yang kuat dan keyakinan yang teguh, Sultan Banten akhirnya tiba kembali di Keratuan Pugung. Kedatangannya disambut dengan penuh hormat oleh Ratu Galuh dan seluruh rakyat Keratuan Pugung. Setibanya di Pugung, Sultan Banten segera mendatangi Ratu Galuh dan menceritakan penglihatannya tentang cahaya terang tersebut. Ratu Galuh, yang bijaksana dan penuh pengertian, memahami firasat Sultan Banten. Ia menyadari bahwa putri yang dinikahi Sultan Banten sebelumnya bukanlah putri yang terlihat di dalam sinar yang dilihatnya. Ratu Galuh kemudian menunjukkan cucunya yang lain, Putri Sinar Alam, kepada Sultan Banten. Putri Sinar Alam adalah seorang gadis yang ceria dan penuh semangat. Kecantikannya tidak kalah memukau dari Putri Sinar Kaca, dengan mata yang bersinar seperti bintang di langit malam. Putri Sinar Alam memiliki kecerdasan yang luar biasa dan selalu haus akan pengetahuan. Sultan Banten, yang terpesona oleh kecantikan dan kecerdasan Putri Sinar Alam, memutuskan untuk menikahinya. Pernikahan mereka dirayakan dengan meriah oleh seluruh rakyat Keratuan Pugung. Istana dihiasi dengan bunga-bunga indah dan lampu-lampu yang berkilauan. Musik dan tarian tradisional mengisi udara, menciptakan suasana yang penuh kebahagiaan. Pernikahan Sultan Banten dengan Putri Sinar Alam membawa perubahan besar dalam kehidupan Keratuan Pugung. Kedua putri ini, Putri Sinar Kaca dan Putri Sinar Alam, menjadi bagian penting dari sejarah Keratuan Pugung. Mereka tidak hanya dikenal karena kecantikan dan keanggunannya, tetapi juga karena peran mereka dalam membawa perubahan besar dalam kehidupan kerajaan. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Setelah beberapa waktu, Sultan Banten merasa bahwa tugasnya di Banten belum selesai. Ia harus kembali ke Banten untuk menyelesaikan urusannya di sana. Dengan berat hati, Sultan Banten memutuskan untuk kembali sementara ke Banten tanpa Putri Sinar Alam. Putri Sinar Alam, yang penuh kasih sayang dan pengertian, memahami keputusan Sultan Banten. Ia melepaskan suaminya dengan doa dan harapan bahwa Sultan akan kembali dengan selamat. Putri Sinar Alam tetap tinggal di Keratuan Pugung, menjalani hari-harinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Setelah pernikahan Sultan Banten dengan Putri Sinar Alam,
Kehidupan di Keratuan Pugung kembali berjalan dengan damai dan penuh kebahagiaan. Sultan Banten yang saat itu harus kembali ke Banten, dengan berat hati, ia meninggalkan Putri Sinar Alam dan Putri Sinar Kaca. Waktu berlalu, dan kedua putri tersebut menjalani hari-hari mereka dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Tidak lama setelah kepergian Sultan Banten, Putri Sinar Kaca melahirkan seorang putra yang tampan dan sehat. Putra tersebut diberi nama Kejalobidin. Kejalobidin tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan penuh kasih sayang, mewarisi kelembutan hati ibunya. Sementara itu, Putri Sinar Alam juga melahirkan seorang putra yang tidak kalah tampan dan sehat. Putra tersebut diberi nama Kejaloratu. Kejaloratu tumbuh menjadi seorang anak yang ceria dan penuh semangat, mewarisi kecerdasan dan keceriaan ibunya. Kedua putra ini menjadi kebanggaan keluarga kerajaan dan rakyat Keratuan Pugung. Kejalobidin dan Kejaloratu tumbuh bersama dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan pendidikan yang baik. Mereka belajar tentang nilai-nilai luhur dan kebijaksanaan dari ibu-ibu mereka. Kejalobidin, dengan kelembutannya, selalu berusaha untuk membantu orang lain dan menjaga kedamaian di sekitarnya. Sementara itu, Kejaloratu, dengan keceriaannya, selalu membawa kebahagiaan dan semangat kepada orang-orang di sekitarnya. Suatu hari yang cerah, Kejalobidin dan Kejaloratu sedang bermain di taman istana Keratuan Pugung. Mereka berdua menikmati keindahan alam sekitar, dengan bunga-bunga yang bermekaran dan burung-burung yang berkicau riang. Tiba-tiba, perhatian mereka tertuju pada 3 ekor burung perkutut yang hinggap di pelepah pohon kelapa. Burung-burung tersebut terdiri dari induk dan 2 anaknya, yang tampak begitu harmonis bersama. Kejalobidin dan Kejaloratu merasa penasaran dengan burung-burung tersebut. Mereka mendekati burung-burung itu dan mengamati dengan seksama. Kejalobidin, dengan kelembutannya, bertanya kepada ibunya, Putri Sinar Kaca, tentang burung-burung tersebut. Putri Sinar Kaca, dengan senyum penuh kasih sayang, menjelaskan bahwa burung-burung itu adalah keluarga yang terdiri dari induk dan anak-anaknya. Penjelasan tersebut membuat Kejalobidin dan Kejaloratu merenung. Mereka menyadari bahwa mereka juga memiliki seorang ayah, namun mereka tidak pernah mengetahui siapa ayah mereka sebenarnya. Rasa penasaran semakin menggelayuti hati mereka. Dengan penuh keberanian, Kejalobidin dan Kejaloratu mendesak ibu mereka untuk mengungkapkan identitas ayah mereka. Putri Sinar Kaca, dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, akhirnya mengungkapkan bahwa ayah mereka adalah Sultan Banten. Mendengar pengakuan tersebut, Kejalobidin dan Kejaloratu merasa bangga dan bahagia. Mereka tidak menyangka bahwa mereka adalah putra dari seorang pemimpin yang bijaksana dan penuh wibawa. Kejalobidin dan Kejaloratu merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar untuk mengikuti jejak ayah mereka. Mereka bertekad untuk menjadi pemimpin yang baik bagi rakyat mereka, seperti ayah mereka, Sultan Banten. Dengan semangat yang baru, mereka mulai belajar lebih giat dan berlatih untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil. Suatu hari, Sultan Banten kembali ke Keratuan Pugung untuk mengunjungi keluarganya. Saat bertemu dengan Kejalobidin dan Kejaloratu, Sultan Banten merasa bangga melihat putra-putranya yang tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan cerdas. Sultan Banten mengakui kedua putranya setelah melihat darah putih bercampur kemerahan keluar dari dahi Kejalobidin dan darah putih keluar dari dahi Kejaloratu. Pengakuan ini menjadi momen yang sangat berarti bagi Kejalobidin dan Kejaloratu. Sultan Banten memberikan gelar kepada kedua putranya dan meminta mereka mendirikan keratuan masing-masing. Minak Kejalobidin diminta mendirikan keratuan di Melinting, Labuhan Maringge, sementara Minak Kejaloratu darah putih diminta mendirikan keratuan di Kalianda. Dengan penuh semangat, Kejalobidin dan Kejaloratu menerima tanggung jawab tersebut dan bertekad untuk memimpin dengan bijaksana dan adil. Kisah ini menjadi bagian dari legenda yang penuh dengan keajaiban dan nilai-nilai luhur yang patut untuk dikenang dan dihormati oleh generasi-generasi berikutnya. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.